Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung dalam kesempatan kali ini. Selamat datang di acara talkshow Ribut-Ribut Omnibus Law, salah sangka atau salah sahkan. Perkenalkan, saya Astri Puji yang akan memandu pembukaan acara kali ini. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin, MAG, selaku Wakil Rektor 3 UIN Alauddin Makassar. Yang terhormat narasumber Profesor Dr. Zainal Arifin Muhtar, SH LLM, Kakak Aspinawati SH, dan Dr. Patawari SHI NH. Dan yang terhormat moderator kita, Kak Andri SH, dan yang terhormat Ketua Umum Ikatan Penggiat Peradilan Semu, Sirajuddin. Langsung saja kita melangkah ke rangkaian acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama, yakni sambutan dengan pemaparan pertama oleh keynote speaker, Bapak Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MAG, selaku Wakil Rektor 3 UIN Alauddin Makassar. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara biquwwatihi wa mayyasa bainahuma biqudratihi wa ja'ala likulli wahidin minhuma haddan mahduda wa amadan mamduda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber, Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati Ketua Ikatan Penggiat Peradilan Semu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, panitia, dan para peserta yang hari ini insya Allah membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang telah banyak dibicarakan oleh para komunitas dalam berbagai kalangan, apa di tingkat universitas atau di kalangan akademisi maupun di tingkat pengkaji-pengkaji yang lain, itu sudah banyak mengkaji tentang ini. Hari ini sebenarnya saya mau diminta untuk membuka acara oleh IPPS karena pematerinya, pembicaranya saya kira kita semua tahu, sangat mumpuni. Pak Zainal Muhtar saya kira dalam kaitannya dengan tata negara, begitu juga pemateri-pemateri lain. Karena itu saya memberi apresiasi kepada Ikatan Penggiat Peradilan Semu yang hari ini melakukan kegiatan tentang kajian tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Salah sangka atau salah sahkan. Ya. Nantilah para pengkaji yang akan menuturkan lebih banyak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang rela untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Dan saya berharap anak-anakku di PPS, mudah-mudahan ini sebagai pengalaman lagi untuk Anda semua dalam kaitannya melihat seperti apa sebuah produk perundang-undangan itu disahkan. Apakah dia patut untuk kita lihat berdasarkan proses penetapannya atau dari sisi isi atau materi undang-undang itu sendiri. Karenanya saya berharap dengan perbincangan hari ini, anak-anakku yang bergabung di IPPS, Ikatan Penggiat Peradilan Semu, menambah wawasan lagi untuk nantinya memperkaya wawasan kita berkaitan dengan seperti apa sebuah produk perundang-undangan atau hukum itu lahir dan apa-apa sebenarnya yang harus ada atau diikuti dalam proses pengesahan sebuah peraturan perundang-undangan. Karena itu, saya berharap mudah-mudahan insya Allah dengan kegiatan ini, anak-anakku semakin tercerahkan berkaitan dengan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja, dan begitu juga aturan-peraturan perundang-undangan yang lain nanti dengan memperhatikan seperti apa prosedur dan materi sebuah rancangan perundang-undangan. Karenanya, saya selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua narasumber, para narasumber untuk berbagi, dan terima kasih kepada anak-anakku penggiat peradilan semu. Meskipun tidak dalam bentuk offline, kita laksanakan kegiatan dalam bentuk online, itu tidaklah
mengurangi minat kita untuk senantiasa mengkaji, memperhatikan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita teristimewa sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang bergabung di sebuah organisasi yang menekuni tentang hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan. Karenanya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kajian tentang Undang-Undang Cipta Kerja, salah sangka atau salah sahkan, saya nyatakan dimulai, dan saya mohon maaf tidak dapat memberikan seperti apa yang disebutkan sebagai keynote speaker lebih banyak, lebih jauh, seperti itu. Karena saya kira Pak Zainal Mukhtar, begitu juga Pak Tawari dan pemateri lainnya, saya kira itu sangat mumpuni, sangat untuk membicarakan masalah yang kita kaji hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih atas semua perhatian kita. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita melangkah ke rangkaian acara selanjutnya, yakni pandangan umum dari Ketua Umum Ikatan Penggiat Peradilan Semu. Kepada Saudara Sirajuddin, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Darussalam Samsudin MAG selaku Wakil Rektor 3 UIN Al-Adin Makassar. Yang terhormat Profesor Dr. Zainal Arifin Mukhtar SH LLM selaku Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat kepada Dr. Patawari SHI MH selaku Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Timur. Yang terhormat kepada Ibu Asminawati SH selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau yang biasa disingkat dengan YLBHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kami mengangkat tema ini, ribut omnibus law salah sahkan atau salah sangka. Dengan ini berbagai keresahan, salah satunya di mana ada dua sisi persoalannya, yaitu di mana keterangan dari pihak pemerintah dan pihak semisal akademisi itu masih terjadi perbedaan. Jadi sampai sekarang ini kami ini masih bertanya apakah ini omnibus law menguntungkan masyarakat atau malah merugikan masyarakat. Dengan hadirnya talk show ini mungkin bisa menjawab atau setidaknya kita paham persoalan omnibus law itu seperti ini. Mungkin itu saja dari saya selaku Ketua Umum IPPS 2020-2021. Saya akhiri dengan kata via Justice Kolom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah rangkaian pembukaan talkshow hari ini, dan beberapa jam ke depan kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen acara yang tentunya akan sangat insight yang dipandu langsung oleh moderator kita, Kakak Andri SH. Kepada moderator, dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andri selaku moderator yang akan memandu jalannya talkshow ini. Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan kali ini, maka izinkan saya membacakan CV para pembicara kita. Yang pertama, yang pertama yaitu Profesor Zainal Arifin Mukhtar SH LLM, tempat tanggal lahir Makassar 8 Desember 1978. Beliau adalah ahli hukum tata negara Indonesia dan juga guru besar hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada. Adapun pendidikan dari pembicara kita yang pertama S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003, S2 Master of Law Norway Universitas pada tahun 2006,
S3 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Baik, selanjutnya pada pembicara kedua kita, nama lengkap Dr. Patawari SHI MH, tempat tanggal lahir Beru Teko, Kabupaten Bone, 15 Mei tahun 1981. Alamat yaitu Jalan Den Ramang Makassar, Perumahan Raman Residen, Blok B9 Makassar. Adapun pendidikan beliau yaitu S1 UIN Alauddin Makassar pada tahun 2004, S2 Universitas Hasanuddin dengan Hukum Tata Negara pada tahun 2007. Selanjutnya pada pendidikan S3 beliau di Unhas dengan jurusan Ilmu Hukum atau Hukum Tata Negara pada tahun 2015. Selanjutnya saya akan membacakan CV pada pembicara ketiga kita yaitu Asfinawati SH. Beliau aktif di LBH Jakarta sejak tahun 2000 sampai 2009. Beliau menjadi Direktur LBH Jakarta pada tahun 2006 sampai 2009 yang berlatar belakang pendidikan hukum atau hak asasi manusia. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai topik pembahasan kita pada acara talkshow ini, saya akan melangkah kepada Mbak Asfinawati terkait dengan apa sih sebenarnya ini Omnibus Law. Apakah dalam hal Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dikatakan bahwa tujuan dibuatnya ini undang-undang untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam artian secara merata. Untuk itu bagaimana dengan hal demikian, Mbak? Silakan. Ya, jadi sebetulnya kan undang-undang ini awalnya untuk mendatangkan investasi gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, maka pertanyaan lanjutannya, apakah betul investasi akan otomatis membuka lapangan pekerjaan yang luas? Belum tentu gitu. Karena ada juga laporan yang dibuat oleh organisasi pengusaha gitu, dan kita tahu ada kriteria industri, ada industri yang namanya footloose gitu ya, kakinya itu mudah lepas gitu. Kenapa? Karena dia investasinya nggak berbasis teknologi yang banyak, jadi nggak mahal, mengandalkan diri pada padat karya. Jadi industri-industri yang sebetulnya mengedepankan pada banyak orang, dan dia bisa dengan mudah pindah juga gitu. Dan kalau sebaliknya, kalau dia pada teknologi, maka orangnya juga sedikit gitu. Jadi mau di kedua sisi ini, investasi itu memiliki resiko tersebut, dan karena itu misalnya kita perlu mengecek betulkah masalah perburuhan itu harus diperbaiki kalau mau mendatangkan investasi. Nah, maka itu kita harus lihat indeks-indeks global, misalnya ada indeks global kompetisi global, Global Competitiveness Index gitu. Kita memang di peringkat keempat di ASEAN, di bawah Singapura pastinya, Malaysia dan Thailand. Padahal Thailand sedang dalam keadaan junta militer. Nah, tapi kalau kita lihat apa sih yang dianggap menimbulkan masalah paling atas? Korupsi. Gitu. Dan upah buruh itu dalam survei-survei World Economic Forum itu pasti cuma menempati peringkat ke-5 sampai ke-7 gitu. Jadi kalau upah buruh dan lain-lain soal cost perburuhan itu, ongkos ketenaga kerjaan itu di peringkat ke-5 sampai ke-7, kenapa yang diperbaiki itu bukan korupsinya? Di satu sisi justru KPK dilemahkan. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih atas beberapa tanggapan terkait isu mengenai Omnibus Law yang dikatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dalam artian secara luas. Baik, saya akan melangkah ke narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Patawari, SHI MH. Baik, terkait dengan Omnibus Law, apakah dalam hal apa sih sebenarnya arti dari Omnibus Law? Kenapa pemerintah mengusulkan atau memunculkan gagasan terkait dengan Omnibus Law? Saya persilakan ke
ada narasumber kita para Pak Dr. Fatawari SHI MH. Bagaimana dengan soal itu, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asfia Nawati, moderator, para peserta, dan juga guru saya, Profesor Dr. Darussalam. Pada prinsipnya bahwa sederhananya secara maknawi bahwa memang Omnibus Law ini kan sebenarnya mencoba untuk menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan atau menggabungkan undang-undang dalam satu undang-undang. Sehingga kemudian Omni itu ada menggambarkan sebagai penggabungan, kemudian bus. Kalau Anda pergi di kampus dulu itu namanya pakai bus. Jadi ada berapa, atau mungkin kalau di Makassar ini dikenal dengan PT-PT. Ada banyak PT-PT nih yang beredar di Makassar. Lalu kemudian pemerintah mengambil kebijakan daripada banyak PT-PT, ayo kita buat PT-PT satu atau bus. Jadi semua PT-PT ini dilepas, dihilangkan kewenangannya apa segala, dimasukkan di dalam satu bus yang ada. Sehingga kemudian itulah niat masuknya pemerintah untuk kemudian menyatukan. Nah, walaupun demikian, ya proses, tahapan, mekanisme melahirkan sebuah perundang-undangan ini, itu kemudian banyak menuai cacat sosial. Mengapa saya katakan cacat sosial? Karena memang banyak memberikan elemen-elemen yang masyarakat yang memberikan kritik terhadap itu. Tapi pada prinsipnya secara teori perundang-undangan itu kita tidak boleh pasrah dengan apa yang menjadi keputusan dan pengesahan daripada presiden atau pengesahan daripada pemerintah pusat, oleh karena masih banyak alternatif jalan untuk kemudian kita memperbaikinya kelak nanti. Olehnya itu, dalam diskusi ini mungkin saya pikir akan lebih kita kupas bagaimana kemudian tahapan-tahapan selanjutnya jika memang ini sudah disahkan atau memang sudah disahkan, tapi kemudian ada langkah selanjutnya. Dan tentu yang terakhir, bahwa betul memang mau menyediakan pemerintah untuk kemudian memudahkan investasi. Saya yakin bahwa undang-undang yang biasanya cepat dibikin, cepat dibentuk, itu biasanya memudahkan investasi. Karena kenapa? Ya memang sudah termuat di dalamnya yang secara empiris mungkin memang banyak merugikan masyarakat lain. Nah, inilah yang kemudian kita akan bahas nantinya. Saya kira seperti itu untuk awal dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, bahwa yang dapat kita petik dari para narasumber kita terkait dengan Omnibus Law yang mengatakan bahwa dalam hal proses penyusunan itu mengandung banyak cacat sosial, bahkan dengan adanya ini otomatis akan memudahkan dari segala aspek, khususnya dalam hal perizinan, dan dengan adanya Omnibus Law ini terkait banyak hal yang dirugikan. Baik, selanjutnya saya akan melangkah ke narasumber kita, Mbak Asfinawati, mengenai tes. Ya, baik, ya, terkait dengan ini, apakah langkah yang diambil sebagai strategi advokasi, baik, maaf, tes. Ya. Baik, ya, selanjutnya saya akan sampaikan bahwa apa langkah yang harus diambil dalam hal strategi advokasi. Silakan, Mbak. Dari segi advokasinya, Mbak. Iya. Langkah yang harus. Ya, jadi saya mau mulai dari yang pertama. Yang paling pertama sebetulnya kita perlu memberitahukan kepada masyarakat detil-detil isi dari Omnibus Law sederhana. Saya bergabung di satu grup yang melakukan bedah. Jadi ini Omnibus Law ini memang seperti harta karun yang ini seperti emas di Papua ya, yang kita gali nggak pernah habis-habis, tapi bukan emas. Tapi kesalahannya nggak pernah ada habis-habisnya kalau kita gali. Nah, jadi itu yang pertama dilakukan. Saya mau misalnya mencontohkan mengenai teman-teman serikat buruh 154A gitu ya, soal bahwa perjanjian kerja itu 154A ayat 2
Jadi perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Kalau dia nggak boleh lebih baik, hanya ada dua kemungkinan. Satu, dia sama dengan undang-undang. Kalau dia sama, untuk apa dibuat perjanjian? Atau dia lebih buruk. Nah, kalau lebih buruk kan aneh. Untuk apa membuat sesuatu yang menjadi lebih buruk? Itu tidak logis. Yang kedua, ini bentuk-bentuk perbudakan modern bahwa ada undang-undang bisa disimpangi dan dibuat aturannya lebih rendah. Dan ini juga bertentangan dengan asas perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya gitu. Perjanjian harusnya lebih tinggi. Biasanya memang dari undang-undang, itu esensi dari perjanjian. Atau contoh satu lagi yang mau saya bicarakan, misalnya pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena gitu ya. Tapi kemudian disebutkan dalam pasal 1854A ayat 2-nya bahwa selain alasan PHK sebagai dimaksud ayat 1 dapat ditetapkan alasan PHK lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi kalau untuk mengurangi hak buruh boleh diatur berbeda dari undang-undang di dalam perjanjian perusahaan, perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja. Tapi kalau lebih baik nggak boleh, gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini tuh harus dibikin dan disebarluaskan, dan strategi advokasinya kami, kami sebagai YLBHI maupun sebagai fraksi Rakyat Indonesia, koalisi yang menentang Omnibus Law ini, masih berpendapat judicial review bukan hal yang paling baik dilakukan, tapi kami tetap akan melakukan penolakan melalui aksi-aksi. Mungkin itu, dan sebetulnya ada satu lagi sih, kan ada dua fraksi yang tidak setuju dengan Undang-Undang Omnibus Law. Mari kita tes gitu, mau nggak mereka mengajukan RUU inisiatif DPR untuk mencabut Omnibus Law. Terima kasih. Tes. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Mbak Asfinawati selaku Direktur YLBHI. Baik, selanjutnya saya akan melangkah kepada narasumber kita, Pak Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar. Di sini saya akan menanyakan bahwa apakah Omnibus Law ini atau dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah metode atau aturan dalam hal pembentukan perundang-undangan. Apakah dengan adanya hal ini bisa baik terkait dengan Omnibus Law, apakah ini sebuah metode atau aturan dalam hal pembentukan perundang-undangan? Bagaimana dengan demikian, Prof? Baik, karena ini di IAIN Alaudin, saya buka dengan lebih serius lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan tadi itu saya nggak terlalu mengerti maksudnya sebenarnya apa gitu. Ya. Apakah omnibus itu adalah metode penyusunan perundang-undangan? Saya mungkin cara Anda merumuskan pertanyaannya yang agak tidak pas gitu, tapi saya mencoba mempas-paskannya gitu. Dan itu tadi udah ditanyakan juga ke teman-teman yang lain, ya. Omnibus itu adalah metode penyusunan. Karena dia metode, ya dia boleh dipakai, gitu, ya. Boleh dipakai. Karena dia ada metode. Apakah hanya boleh di negara Anglo-Saxon atau Eropa kontinental itu
nggak ada juga karena semuanya pernah menggunakan model omnibus. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan sebenarnya ya, kalau pakai teorinya bahwa omnibus itu adalah satu undang-undang yang mencantumkan lebih dari satu hal. Ya, karena ada beberapa undang-undang sebenarnya yang sudah melakukan itu. Misalnya undang-undang OJK yang kemudian membatalkan kewenangan di berbagai undang-undang lain, undang-undang perbankan, lalu kemudian undang-undang BI dan lain sebagainya. Nah, cuma ada satu kritik yang paling besar terhadap metode penyusunan dengan cara omnibus. Omnibus itu biasanya menggabungkan hal yang relatif sama sebenarnya. Bukan yang paradigmanya jauh beda. Ya, yang kita lihat, kalau kita lihat undang-undang yang sekarang itu, paradigmanya jauh beda. Itu kan ada 79 undang-undang dengan paradigma dan konsekuensi yang berbeda. Itu sebabnya kenapa terjadi disparitas antar satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, yang kemudian dipaksakan digabung menjadi di satu titik. Itu sebabnya kalau kita lihat misalnya peraturan pidananya, ada yang pelanggaran mati di pidana lingkungan itu kena 1 tahun. Pidana mati yang berkaitan dengan perikanan itu kena 6 tahun itu. Kenapa? Karena logikanya berbeda. Itu sebabnya terjadi disparitas dan itu kemudian tidak diperbaiki dalam undang-undang ini. Saya mencontohkan sederhana beginilah. Omnibus itu seperti Anda belanja di minimarket. Ya, di supermarket gitu. Bahwa semua belanjaan Anda digabung dalam satu keranjang, iya. Ya, tapi tetap harus ada tingkat kewaspadaan yang tinggi. Tidak mungkin menggabung semua hal ke dalam satu tas keranjang, tas belanjaan gitu. Tidak mungkin Anda beli, misalnya kalau di supermarket ya, Anda beli ayam, itu digabung dengan tisu misalnya. Kan tetap harus dipisah-pisahkan tuh. Kenapa? Karena ada genre dan paradigma yang berbeda. Nah, itu kelemahan terbesar ya, kalau kita mau bicara soal salah satu model omnibus itu adalah itu. Satu, jadi Anda harus bayangkan bahwa nggak bisa 79 undang-undang itu dipaksa digabung di satu tempat, padahal paradigmanya itu beda-beda. Paradigma lingkungan, paradigma buruh, paradigma tenaga kerjaan, maksud saya paradigma soal strategis negara, administrasi pemerintahan, itu paradigmanya bisa jadi beda-beda. Yang kedua, kalau tadi dikatakan apakah undang-undang ini baik untuk investasi dan lain-lain sebagainya, bisa iya, bisa tidak. Tapi mungkin pertanyaan Anda itu lebih baik ditarik lebih ke belakang lagi. Apakah persoalan investasi itu memang persoalan Indonesia atau bukan? Ya, itu menarik tuh. Walaupun bukan saya yang harus menjawabnya, orang-orang ekonomi yang mungkin harus bisa menjawabnya. Tadi Mbak Asvin sudah menjelaskan secara baik tuh, luar biasa tuh, untuk mengatakan bahwa ya sebenarnya problem kita kan korupsi sebenarnya. Kenapa kemudian yang diubah itu soal ketenaga kerjaannya, mau menjadikan buruh murah misalnya. Satu. Yang kedua, kalaupun investasi masuk, ya, apakah bisa dengan mengatasnamakan investasi, hak-hak yang lain itu ditinggalkan? Apakah bisa tuh, ya, mengorbankan yang lain demi untuk alasan investasi? Karena terasa itu seperti kayak pembangunanisme zaman Soeharto. Kalau Anda lihat pembangunanisme zaman Soeharto itu kan demi alasan untuk pembangunan dan investasi, maka yang lain-lainnya dikesampingkan. Nah, itu kan akan menarik tuh, apakah terjadi neo-orbaisme atau tidak? Itu pernyataan-pernyataan yang menurut saya menarik untuk dianalisis, apakah dalam kaitannya ke sana. Yang ketiga, kalaupun investasi masuk, apakah Indonesia sudah punya peta investasi atau tidak? Itu kan menarik juga tuh. Ini walaupun juga harus dijawab sama orang-orang ekonomi. Ya, jadi saya memilih untuk tidak, karena metode diskusi Anda ini kan kelihatannya pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya belum tentu bisa mewakili konsep secara keseluruhan.
Ya, karena Anda tiba-tiba apakah undang-undang ini bisa ke investasi atau tidak? Ya kalau itu persoalan menurut saya selesai. Bisa atau tidak itu ya 50-50. Tapi problemnya adalah apakah memang sih problem-problem di belakangnya itu harusnya juga menjadi persoalan. Itu Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan terkait Omnibus Law. Lanjut, saya ke Bang Profesor Dr. Zainal Arifin. Apakah Omnibus Law ini, apakah metode ini perlu payung hukum terkait dengan metode Omnibus Law? Misalnya dalam kasus draft Omnibus Law ini, apakah perlu adanya payung hukum agar mendukung metode Omnibus Law ini? Silakan. kembali saya mencoba mencerna pertanyaan Anda ini. Maksudnya adalah apakah yang dimaksud untuk membuat undang-undang omnibus haruskah ada aturan soal bagaimana penyusunan undang-undang omnibus? Begitu maksudnya ya? Mudah-mudahan saya nggak salah. Kan ide soal omnibus itu sudah ide lama, ya bukan ide baru. Dan ide itu sudah sekian lama disampaikan dan sering disampaikan di berkali-kali. Dan kita pernah mengubah Undang-Undang 12 2011. Undang-Undang 12 2011 itu undang-undang yang sangat pendekatannya itu adalah satu undang-undang untuk satu persoalan saja. Itu ada dalam pengaturan undang-undang mengenai cara judul dan lain-lain sebagainya, itu ada tuh. Jadi logikanya memang satu undang-undang untuk satu persoalan. Nah, herannya di bulan Oktober 2019, tak kala kita sudah mulai bicara soal undang-undang omnibus, model omnibus, kita tidak mengubah Undang-Undang 12 untuk mengadopsi bagaimana mekanisme dan tata cara perubahan undang-undang dengan cara omnibus. Nah, kita nggak memasukkan itu. Jadi memang tidak ada ketentuan mengenai perubahan undang-undang, pembuatan undang-undang dengan cara omnibus. Nah, itu pertanyaan, karena pertanyaan Anda itu menurut saya terlalu sederhana gitu untuk menanyakan apakah diperlukan. Ya pasti diperlukan gitu. Bisa nggak pertanyaannya yang menurut saya yang lebih lebar dan membongkar gitu. Ya, saran saya aja. Makasih. Baik, tadi Prof mengatakan bahwa dalam hal Omnibus Law terjadi yang namanya disparitas muatan substansi. Apakah dalam hal ini mengorbankan hak lain? Apakah bagaimana dengan dampak dari negara-negara lain, Prof? Makin bingung lagi saya pertanyaan Anda ini. Bagaimana dengan dampak negara lain itu maksudnya apa tuh? Jadi setelah omnibus, maksudnya Prof, apakah tidak terjadi disparitas? Disparitas di tingkat apa nih? Tadi kan saya bilang disparitas itu karena satu undang-undang itu berbeda logikanya dengan undang-undang lain. Ya. Itu juga membuat penghukumannya, konsepsinya, cara pandangnya itu berbeda antar satu undang-undang dengan undang-undang lain. Jadi ada disparitas paradigma antar satu undang-undang. Tapi begitu digabungkan dalam satu undang-undang, paradigma itu mengalami disparitas. Dan itu yang membuat banyak aturan yang kelihatannya lucu dan tidak nyambung. Nah itu maksud saya tuh. Nah pertanyaan Anda ke negara lain ini saya bingung nih. Apa maksudnya pertanyaan ke negara lain? Maksudnya Prof, apakah terjadi juga yang namanya disparitas di negara lain terkait? Yang saya pahami dari negara lain tidak ada yang membuat selebar ini. Ya, Irlandia, saya baca jurnal aja ya, jadi saya tidak pernah melakukan riset, saya cuma baca jurnal.
Irlandia termasuk yang paling lebar, dan itu pun mengalami kritik yang kurang lebih sama. Jangankan yang terlalu lebar itu, yang agak sempit saja kritiknya masih banyak. Seperti misalnya di Amerika dan Kanada. Gitu. Nah itu tuh pertanyaan jawabannya. Baik, itulah baik. Terima kasih atas beberapa tanggapan terkait dengan Omnibus Law. Selanjutnya saya melangkah ke narasumber kita, Mbak Asfinawati, terkait dengan dikatakan bahwa dampak dari Omnibus Law atau Cipta Kerja ini yang dianggap bahwa banyak merugikan hingga mengabaikan hak asasi manusia. Dan sejumlah lembaga dan aktivis juga yang mengeluarkan terkait dengan mosi tidak terpercaya kepada pemerintah dan DPR. Bagaimana hal demikian, Pak? Silakan. Iya, ya jadi mosi tidak percaya itu sebetulnya terbagi menjadi dua. Tidak hanya karena substansinya, tapi juga karena prosesnya. Dan pada akhirnya proses itu menentukan hasil, menentukan substansi. Jadi kan sejak awal Omnibus Law ini disembunyikan draftnya ya. Saya bisa bilang disembunyikan karena wartawan pun mencari-cari draft ini. Jadi saya menghubungi jurnalis, teman-teman jurnalis menghubungi kami, sama-sama nyari draft Omnibus. Padahal biasanya kalau kami nggak dapat suatu draft, teman-teman jurnalis itu dapat gitu. Saya tanya juga ke teman-teman akademisi, nggak punya juga gitu ya. Nah jadi prosesnya dari awal sudah bermasalah dan kita tahu kemudian cerita ini berlanjut terus sampai akhirnya yang paling fatal adalah draft yang disahkan, draft yang disepakati di pembahasan tingkat 2 berbeda dengan yang disahkan, dengan yang diserahkan kepada presiden gitu ya. Artinya ada perubahan substansial setelah pembahasan tingkat 2. Padahal di Undang-Undang MD3 bagaimana sebuah undang-undang bisa sah itu melalui 3 tahap saja. 1 di antar fraksi, kemudian kedua pembahasan tingkat 1 dan ketiga pembahasan tingkat 2. Yang lain-lain itu kan panja itu kan prosesnya, bukan upaya formil sesuatu bisa menjadi undang-undang. Nah kalau soal substansinya tadi saya sudah sebutkan banyak sekali yang sebetulnya menunjukkan itu bukan dibuat untuk rakyat gitu, dan karena itu kami menyatakan mosi tidak percaya. Lebih dari itu, mosi tidak percaya ini kan karena kritik publik itu tidak didengar, baik dalam proses pembahasannya maupun setelah menjadi undang-undang. Dan kalau kita lihat polanya yang terjadi pada undang-undang ini mirip sekali dengan yang terjadi pada revisi undang-undang KPK, pada undang-undang RKUHP, pemasyarakatan, dan lain-lain gitu. Karena itulah muncul suatu pesan yang sangat kuat, karena itu nggak muncul dari sekonyong-konyong, tapi dari hasil pengalaman yang lama gitu. Mosi tidak percaya. Begitu mungkin jawaban saya. Baik, selanjutnya Pak, terkait dengan Omnibus Law ini yang dianggap bahwa dalam hal pembentukan dianggap minim partisipasi publik dan berbagai pasal dalam undang-undang ini banyak yang tidak sinkron. Kemudian dianggap bertentangan dengan kepastian hukum. Bagaimana dengan itu? Baik, saya jadi betul ya. Halo, jadi betul minim partisipasi publik. Saya mau kasih tadi saya sudah memberikan contoh soal minimnya partisipasi publik ya. Bahkan mungkin bukan minim ya, pembatasan secara sengaja, penghalang-halangan partisipasi publik. Yang berikutnya misalnya begini, sidang kan mereka online ya. Dan kami itu betul-betul nyari-nyari ini mana sih sidang link online-nya gitu. Biasanya dapat mereka sidang jam 10 misalnya kita dapat pagi. Mereka sidang siang kita dapat paginya. Jadi mepet sehingga nggak mungkin juga mensirkulasikan secara luas. Yang kedua, setelah kita masuk ke dalam room itu berhasil,
kemudian kita ngomong dong di kolom chat gitu ya, tolak nih omnibus law begini-begini, nanti kita pasti akan ditendang keluar dari room itu. Jadi sebetulnya apa yang dinamakan partisipasi oleh anggota DPR adalah mendengar saja, tidak boleh memberikan suara. Nah, itu kan tentu saja bukan bentuk partisipasi. Padahal kalau kita lihat esensi partisipasi, dalam Undang-Undang MD3 itu jelas sekali bahwa anggota DPR punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerjanya kepada konstituennya. Itu melalui kunjungan kerja dan juga dilakukan pada masa reses. Nah, jadi kalau kita baca Undang-Undang MD3 secara benar, maka mandat yang kita berikan kepada anggota DPR itu tidak gelondongan sekaligus untuk 5 tahun, tapi setiap dari waktu ke waktu setelah reses, si anggota DPR harus cerita ke konstituennya. Di dalam penjelasannya dikatakan mempertanggungjawabkan secara moral dan politik, dan wajib, itu wajib, dan juga wajib mendengarkan pengaduan masyarakat. Kalau masyarakat ngadu tentang omnibus, kenapa nggak didengar gitu ya. Nah, jadi sangat pantas kami mengatakan mosi tidak percaya, orang mereka nggak mengikuti undang-undang kok mendengarkan konstituen. Yang kedua tadi soal ketidakpastian hukum ya. Pertama, ketidakpastian hukum itu ya sudah dari itu yang undang-undangnya itu yang disahkan, yang disepakati di pembahasan tingkat 2 atau yang diserahkan kepada DPR, kepada presiden gitu kan. Kalau menurut DPR kan menurut Balik kan yang diserahkan kepada presiden. Tapi yang benar adalah yang disahkan, yang dibahas di pembahasan tingkat 2, yang disepakati di pembahasan tingkat 2. Itu aja sudah menimbulkan ketidakpastian hukum. Belum yang lain-lain gitu ya. Misalnya saja ketidakpastian hukum tuh begini. Pemerintah mengatakan AMDAL masih ada. Tapi kalau kita lihat undang-undangnya, ternyata untuk kepentingan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang di bawah 5 hektar, yang sudah ditentukan ada ini, itu tidak perlu AMDAL. Ketika saya menaruh pasal itu di sebuah grup, gitu, saya pengen ngetes ya pemahaman orang bagaimana. Kawan-kawan saya mengatakan, oh kalau gitu dipecah-pecah aja itu supaya nanti tanahnya nggak sampai 5 hektar, bener juga gitu. Jadi kalau dipecah jadi 500 hektar, hampir 500 hektar, nggak perlu AMDAL gitu ya. Kemudian yang ketidakpastian hukum yang fatal adalah masa kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu hilang, paling lama 3 tahun dan bisa diperpanjangkan 2 tahun gitu. Jadi hilang, ketika hilang apa? Semata-mata ditentukan oleh peraturan pemerintah. Kita tahu peraturan pemerintah bisa berganti lebih mudah karena dia tidak punya partner untuk membuatnya, yaitu DPR, bisa dibuat oleh dirinya sendiri dan biasanya tertutup. Jadi nanti ada ketidakpastian hukum, misalnya pemerintahan Jokowi mengatakan perjanjian kerja waktu tertentu adalah 4 tahun misalnya. Kemudian ada orang nih atau 4 tahun. Pak Jokowi kan 4 tahun lagi nih gitu ya, 4 tahun kurang berapa hari gitu. Nah, kemudian ada orang yang kebetulan di kontraknya 2 tahun dari masa periode Pak Jokowi mau habis. Jadi pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi ini ada orang dikontrak. Dikontraknya berapa? 4 tahun dong, kan ngikutin peraturan pemerintahnya 4 tahun. Ketika kontrak dia masih 2 tahun lagi, muncullah presiden yang berikutnya. Dan dia bilang peraturan 4 tahun itu nggak benar, itu jahat. Saya kembalikan 3 tahun. Boleh nggak? Ya boleh. Karena undang-undangnya bilang itu berdasarkan PP. Maka orang-orang di masa periode presiden baru kontraknya menjadi 3 tahun. Celakanya si kawan kita ini baru menjalani 2 tahun dan dia masih perlu 2 tahun lagi. Dia nggak bisa ikut yang baru, dia tetap 4 tahun, sedangkan teman-temannya ikut yang 3 tahun. Gitu. Pada akhirnya kontrak mereka putusnya agak-agak berdekatan tuh. Nanti kalau putus masih dipekerjakan kan bisa jadi pegawai tetap. Itu ketidakpastian hukum gitu. Dan karena undang-undang ini menumpukan hal-hal penting di dalam peraturan pemerintah, maka ketidakpastian hukumnya ya jadi banyak, sebanyak di mana peraturan pemerintah dimandatkan untuk mengatur norma-norma penting yang tidak jelas di dalam undang-undang ini. Itu jawaban dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melangkah ke Pak pembicara ketiga
pembicara kita yaitu Prof. Dr. Zainal Arifin Mokhtar terkait dengan mengenai Omnibus Law atau dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap banyak terjadi perubahan substansi ketika undang-undang tersebut sudah disahkan. Bahkan perubahan itu pun diakui secara resmi. Apakah hal demikian dimungkinkan dalam hal prosedur pembentukan perundang-undangan? Bagaimana dengan hal demikian, Prof? Oke, apakah diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang kalau kita baca Undang-Undang 12 2011 dan Undang-Undang 15 2019 itu tidak ada aturannya yang detail, ketat gitu. Satu-satunya yang ada itu memang untuk mengatakan bahwa pembahasan itu setelah pasca pembahasan itu kemudian akan dikirimkan kepada Presiden. Di penjelasan itu kemudian dicantumkan bahwa ada waktu 7 hari buat DPR untuk melakukan penyesuaian teknis format. Ya. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa berkesimpulan ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja saya harus bicara soal nafas konstitusi kita. Konstitusi kita itu mengenal yang namanya tahapan legislasi yang paling penting di Indonesia itu adalah tahapan pembahasan dan persetujuan. Kenapa begitu? Ya iya, karena berbeda dengan sistem presidensil di Amerika. Karena sistem presidensil di Amerika itu yang paling penting ya tahapan pengesahan, ya, karena tanda tangan presiden itu menjadi sangat penting. Presiden bisa veto undang-undang itu. Yang vetonya presiden bisa diveto balik, yang disebut dengan veto overridden. Nah, di Indonesia tahapan yang paling penting itu di persetujuan, pembahasan dan persetujuan. Itu sebabnya kenapa pasca persetujuan tidak boleh diubah lagi undang-undang itu. Ya, jangankan mengubah kata, titik koma saja tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bergantung soal kadar keimanan kita ke hal teknis. Ya, saya termasuk yang mengatakan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan menjaga rakyat, menjaga yang namanya hak publik. Ya. Kalau beberapa buku teori itu bilang prosedural itu heart of the law gitu. Jadi jantungnya undang-undang itu adanya di prosedural. Ya. Summers yang bilang itu, ada banyak buku-buku yang bicara itu. Ada lagi yang bicara, Gilligan misalnya bicara bahwa undang-undang prosedural itu adalah untuk lebih menjaga fairness dari undang-undang. Fairness-nya dijaga. Jadi apa yang saya mau bilang adalah prosedural itu penting. Ya. Nah, itu yang membuat saya heran ketika pemerintah dan DPR tiba-tiba tidak memberlakukan itu penting. Pemerintah dan DPR seakan-akan menyampingkan semua itu, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang saya duga itu karena tidak menganggap undang-undang sebagai sesuatu yang sakral. Saya termasuk yang mengatakan undang-undang itu sakral. Tentu tidak mungkin kita levelkan kitab suci, ya, tentu tidak mungkin. Tapi maksud saya undang-undang itu sakral. Kenapa dia sakral? Karena dia dibuat oleh negara, lalu tiba-tiba bisa mengikat pada kita dan bisa dipakai untuk merampas hak asasi kita gitu. Bayangin. Saking tingginya levelnya dia bisa merampas, bahkan bisa merampas hak hidup. Iya kan, kita bisa dibunuh dengan undang-undang itu. Merampas hak hidup itu kan, padahal kita tahu itu doktrinnya itu hanya boleh diambil oleh paradigma kuasa Tuhan sebenarnya kan. Kalau kita bicara soal paradigma hidup, paradigma soal hak hidup. Nah, coba bayangkan undang-undang itu diperlakukan secara tidak diubah dari pasca perubahan, pasca persetujuan saja. Itu ada berapa versi? Ada versi 905, ada versi 1035, ada versi 812, ada versi
udah kayak bukan versi, kayak nomor togel aja kan. Jadi apa ya, berubah-ubah seenaknya gitu. Yang apakah ada perubahan? Ada. Coba bandingkan aja, karena yang versi pasca persetujuan itu adalah versi 905. Jadi kalau kita compare dengan yang lain-lain, ada teman-teman tuh yang melakukan, dan saya lihat beberapa di antaranya itu ada banyak sekali perubahan. Ada pasal yang hilang, ada pasal yang dicabut, ada pasal yang diubah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu letak perdebatan saya dengan Yusril di Kompas kemarin. Ketika dia mengatakan itu hal yang sepele, saya mengatakan itu tidak sepele. Kenapa? Karena saya tidak melihat kesalahan rujuk. Dia kan bilang begini, itu kan hanya kesalahan rujuk. Pasal 6 rujuk ke ayat 5, maksudnya itu ayat 4. Itu menurut saya bukan salah rujuk. Itu lahir dari praktik ketergesa-gesaan, tidak ada aspirasi, tidak hati-hati, plus mengubah-ubah pasca persetujuan. Jadi saya memandang itu bukan hal yang sepele, itu penting sekali. Karena kalau di versi 905, memang ada pasalnya. Pasal 5 ayat 1A itu ada di versi 905. Yang saya duga di versi 905 lalu dihapus, tapi tidak dihapus atau tidak diubah di pasal 6-nya. Sehingga pasal 6 tetap merujuk ke pasal 5 ayat 1 yang sudah hilang. Jadi kalau ujuk-ujuk tiba-tiba dia mengatakan itu maksudnya pasal 4, saya mengatakan tidak. Nggak mungkin itu pasal 4. Karena itu ada di versi 905 ada. Nah, apa poin yang saya mau bilang? Bahwa nggak bisa kemudian tiba-tiba idenya itu adalah silahkan saja ketemu pemerintah dan DPR untuk mengubah-ubah kembali, lalu kemudian membuat undang-undang ini menjadi tiba-tiba baru. Atas dasar apa? Dia mengatakan ini atas dasar efisiensi, efektivitas. Enggak menurut saya. Ini soalan penting. Ini soalan yang memperlihatkan begitu banyak hal. Ya, saya udah bilang ini mungkin kuasa Tuhan juga ya untuk memperlihatkan begitu banyak hal buruk dari undang-undang ini. Satu, tidak ada partisipasi, tidak ada aspirasi. Ya. Kedua, tidak ada kehati-hatian. Yang ketiga, terburu-buru. Yang keempat, praktik buruk, hapus-menghapus pasal. Yang kelima, terbukti sebenarnya siapa yang tidak baca undang-undang. Kan akhirnya begitu. Ketika pemerintah dan DPR menuduh bahwa orang yang protes itu yang tidak baca undang-undang, tapi dengan kejadian ini memperlihatkan bahwa siapa sebenarnya yang tidak baca undang-undang. Sehingga kesalahan-kesalahan begitu terjadi. Dan bukan cuma satu, ada beberapa ya kalau kita baca. Nah, belum lagi kalau saya bilang kritik kita ke undang-undang ini bukan hanya soalan teknis. Kritik kita itu satu soal paradigma. Kedua soal konsep hukum. Ya, yang banyak berantakan. Tadi Mbak Asvin sudah menceritakan beberapa di antaranya. Yang ketiga itu adalah teknis, baik teknis pengataan, kata-kata maupun teknis penyusunan. Jadi kalau di ujung jalan keluarnya ini seakan-akan mau disederhanakan cukup dengan ketemu Presiden dan DPR, lalu kemudian tanda tangani baru, perbaiki pasal-pasal, menurut saya nggak cukup. Jauh dari cukup dan jauh dari layak. Kenapa? Karena ini lahir dari sebuah konsepsi yang tidak pas dan tidak benar. Gitu tuh. Halo, saya udah cukup. Baik, tadi Prof mengatakan bahwa dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana dikatakan bahwa prosedur itu penting dan undang-undang itu saklar. Terkait dengan hal itu, sejak disahkan draft undang-undang Ciptaker, banyak versi dan berbagai halaman yang berbeda-beda dengan alasan bahwa ini cuman hanya kesalahan teknis penulisan. Bagaimana dengan soal itu, Prof? Tadi saya sudah jelaskan kayaknya ya, berkaitan dengan itu. Karena itu bukan teknis bagi saya.
Ya kan? Saya udah jelasin kan? Atau perlu saya ulang penjelasannya? Kan saya udah jelasin tadi bahwa itu bukan hal yang teknis, itu berkaitan dengan praktik ubah-ubah pasal. Baik, terima kasih atas beberapa tanggapan terkait dengan Omnibus Law. Selanjutnya saya melangkah ke narasumber kita, yaitu Pak Dr. Patawari, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dimana dianggap mengandung problem serius terkait dengan materi yang diatur. Terus pemerintah menyiapkan berbagai perbaikan melalui peraturan pemerintah. Apakah dengan adanya aturan pelaksana, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, akan berdampak pada revisi berbagai peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Ciptaker ini? Bagaimana dengan hal itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Saya kira Prof. Zainal tadi sudah sangat bagus sekali memberikan sebuah pemaparan detail dengan Ketua YLBHI tadi. Terus kemudian sekaitan dengan itu, bahwa pertanyaannya bahwa bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian mendistribusikan peraturan itu ke peraturan pemerintah dan peraturan selanjutnya untuk kemudian dilengkapi. Apakah kemudian peraturan pemerintah itu akan lebih baik untuk kemudian mengakomodir keinginan-keinginan, maksud dan tujuan daripada pembentukan perundangan itu? Tentu bagi saya itu tidak dapat. Karena landasan pembentukan peraturan perundangan dibawa daripada undang-undang itu kita harus mengacu secara yuridis. Nah, kalau salah di atasnya, otomatis salah juga di bawahnya. Salah di bawahnya pasti juga di bawahnya peraturan sampai pada tingkat peraturan yang paling rendah juga akan pasti juga keliru. Yang pertama kan memang induknya salah, makanya dikatakan oleh Prof bahwa memang ini sangat prinsipil untuk kemudian terkait dengan pembentukan peraturan perundangan itu dalam Cipta Kerja ini. Saya ingin mengatakan seperti ini bahwa prosedur itu penting. Dari awal memang itu kan memang perundang-undangan ini kan memang ada panduannya dalam pembentukan perundangan. Memang harus melalui proses penyusunan, perencanaan, persiapan, juga ada teknik penyusunannya yang diatur dalam peraturan perundangan. Kemudian ada perurusannya, ada pembahasannya, ada pengesahan. Makanya kita lihat pada proses pembahasan misalnya, kita lihat bahwa kalau asumsinya 74 produk perundang-undangan atau undang-undang yang kemudian digabung mendalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, dalam satu undang-undang saja, yang satu undang-undang saja itu membutuhkan ahli misalnya 5-10 orang. Saya misalnya contoh, saya beberapa di daerah di Sulawesi Selatan, saya diminta untuk tenaga ahli, untuk kemudian menyusun peraturan daerah, katakanlah seperti itu. Saya sebagai orang tata negara, saya tidak mau menyusun hal itu kalau saya tidak libatkan teman-teman pidana. Misalnya ketika memang keinginannya pemerintah daerah untuk mengatur terkait dengan sanksi-sanksi, saya tidak berani. Nah, kalau asumsinya tadi undang-undang tadi itu, yang kemudian 74 undang-undang digabung menjadi satu, maka untuk partisipasinya, untuk pembahasan, harusnya dilibatkan minimal 10 ahli, berarti 10 ahli dikali 74, berarti 174 orang yang harus menggagas ini. Harus digabung daripada undang-undang lingkungan, digabung daripada undang-undang ketenagakerjaan. Ayo diskusi udah bareng. Nah pertanyaannya, apakah proses pembentukan undang-undang Cipta Kerja itu kemudian melahirkan proses-proses seperti itu? Proses itu penting. Proses itu penting. Karena begini, hukum itu kan seperti tukang jahit. Kita ini ahli membuat peraturan perundang sama dengan tukang jahit. Kalau benangnya bagus, kalau kainnya bagus, mesinnya bagus, yakin tukang jahitnya, dan bagus-bagus juga bayarannya tentunya. Tentulah undang-undang yang jahitan yang kita, baju yang kita buat ini akan bagus pula. Tapi kalau benangnya kusut, benangnya kemudian mudah putus, tentu baju yang kita bukan sebaik apapun kainnya pasti juga akan kusut dan rusak nantinya, lama-lama akan kemudian robek. Nah, undang-undang juga kurang lebih seperti itu. Makanya proses untuk kemudian selanjutnya, bagi saya sudahlah. Undang-undang Cipta Kerja ini pada kesimpulannya saya melihat baru berbagai ahli yang ngomong, membicarakan terkait dengan itu, memang sudah tidak ada jalan untuk kemudian kita mencoba untuk mendiskusikan dan mencoba untuk memberikan solusi. Nah, bagi saya bahwa masih ada jalan untuk bisa tempuh untuk ke depan ini, masih ada bisa jalan. Judicial review itu juga masih ada jalan untuk itu. Nah, saya pikir gelombang demokrasi, gelombang demonstrasi teman-teman yang kemarin mahasiswa LSM dan kemudian tenaga kerja untuk melakukan itu semua bagian daripada bentuk-bentuk penolakan terhadap itu.
Karena kenapa? Dia merasa bahwa undang-undang ini tidak berlaku, tidak bermanfaat buat saya. Nah, undang-undang dibikin ini kan bukan berlaku dari Sabang sampai undang-undang ini kan berlaku dari Sabang sampai Merauke, Pak. Bukan berlaku dari Sabang sampai Sorong. Bukan. Artinya apa? Harus mengakomodir semua. Kalau misalnya kita membuat jembatan, mungkin ketika jembatan itu tidak bagus konstruksinya, maka yang akan celaka adalah oleh karena jembatan tersebut adalah orang yang di atas jembatan itu, runtuh jembatannya, mungkin jatuh pula orang di atasnya. Tapi ingat, undang-undang dibikin dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau ini tidak bagus, maka tentu ini akan juga merusak tatanan. Dan saya pikir tentang investasi nanti yang diharapkan oleh Cipta Kerja ini, saya pikir tidak dapat tercapai karena multitafsir, benturan-benturan norma yang terjadi nantinya ketika ini dijalankan, mulai daripada benturan secara vertikal, undang-undang kita ke bawah, ke atas, kemudian secara horizontal, berbenturan secara diagonal, itu akan pasti kita tuai. Saya pikir dengan cara seperti ini, saya menyambut teman-teman pengacara, menganggap bahwa ya ini bagus karena banyak lagi persoalan yang muncul di kemudian hari. Yang terakhir saya sampaikan bahwa secara filosofi dalam kehidupan kita ini, saya yakin kelak Tuhan tidak akan pernah bertanya kepada kita, kenapa engkau menjadi presiden? Kenapa engkau membentuk undang-undang Cipta Kerja? Kenapa engkau menjadi menteri? Kenapa engkau menjadi DPR? Tapi yakin ada pertanyaan satu yang akan pasti muncul. Bagaimana caranya Anda membuat itu undang-undang Cipta Kerja? Cipta Kerja. Bagaimana caranya Anda menjadi presiden? Caralah epistemologi. Cara inilah kemudian yang harus dinilai. Pada hasil mungkin saja akan kelihatan seperti sekarang ini, tapi tentu karena ada cara yang tidak melalui proses-proses. Seperti saya katakan tadi, ada proses pembahasan. Nah, inilah kemudian yang seharusnya sebelumnya itu dilakukan proses-proses kalau tingkatan masyarakat kita harus ke uji publik, melakukan kemudian talk show, melakukan seminar, dan itu tidak gampang, tidak satu undang-undang saja dibikin itu, kalau saya misalnya pengalaman di Kota Tangerang, satu perda saja saya bikin itu bisa menghabiskan waktu sampai 8 bulan perumusannya, yang terjadi sampai 4 kali, 5 kali kemudian uji publik. Di Mamuju misalnya juga saya bentuk peraturan daerah tentang persampahan, itu juga berapa kali kita lakukan uji publik dan menghadirkan beberapa pakar-pakar di bidang persampahan, pakar di bidang hukum, itu untuk kemudian melahirkan sebuah jahitan yang bagus tadi dalam perspektif tukang jahit. Karena kalau kita tidak hadirkan misalnya ahli, kalau misalnya perda sampah, kalau tidak mereka ahli lingkungan, ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana, ahli hukum kelembagaan atau pemerintahan, itu nanti hasilnya peraturan daerah itu akan tidak begitu bagus hasilnya. Nah, pertanyaan kemudian, apakah undang-undang Cipta Kerja ini kemudian dilakukan dengan cara prosedur, sesuai dengan substansi, dan yang terpenting, apakah sesuai dengan cita negara Republik Indonesia atau ideologi kita Pancasila? Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya, Pak. Terkait hal ini, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya. Nanti kami silakan chat tulis di kolom chat dan bisa langsung resen terkait kami memberikan kesempatan untuk 2 penanya. Jadi nanti penanya pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Miftah. Mohon izin moderator. Silakan Bang, pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Diskusi dengan tema yang sangat menarik. Mungkin alangkah baiknya kalau diskusi-diskusi selanjutnya mengenai tema-tema seperti ini itu tidak dilaksanakan dengan model talk show agar pemateri lebih menggali mengenai tema diskusi sesuai dengan kompetensinya. Mungkin seperti itu pertama pembuka dari saya. Terima kasih atas pemaparan dari pemateri Prof. Zainal Abidin Muchtar. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita, dengan beredarnya isu mengenai Omnibus Law ini, saya merasa ada yang kurang dari bagaimana proses pembentukan perundang-undangan di negara kita. Nah, pertama dalam hal penyampaian aspirasi dari masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, itu peraturan perundang-undangan kita lebih menitik beratkan bahwa legislatif kita itu sebenarnya baik. Itu peraturan perundang-undangan kita lebih menitik beratkan bahwa legislatif kita sebenarnya baik karena kita tidak memiliki legal standing dalam hal menggugat wakil rakyat kita apabila tidak mendengarkan aspirasi kita dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu mungkin yang pertama. Memang ada setelah undang-undang disahkan yaitu JR, tapi saya rasa itu langkah yang yang kurang baik karena itu setelah undang-undang disahkan. Nah, kemudian mengenai yang kedua, setelah undang-undang Cipta Kerja ini disahkan, RUU Cipta Kerja ini disahkan, bagaimana sih langkah litigasi? Kalau saya kan dari pemateri ketiga tadi menyampaikan bahwa dia tetap, Mbak pemateri tetap mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah aksi-aksi lapangan, tapi saya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pengawalan isu, tapi sejauh yang saya lakukan lebih banyak aksi yang tidak berhasil daripada yang berhasil. Jadi saya rasa langkah kita sebagai orang hukum, kita lebih menitik beratkan pada pengawalan isu dalam model litigasi. Nah, itu yang pertama, karena kalau misalkan kita mau aksi-aksi terus, ya mungkin bisa berhasil kalau aksi kita sama dengan 98. Langsung reformasi, atau kalau sekarang langsung revolusi saja. Ini pertanyaan untuk materi pertama dan materi ketiga. Terima kasih moderator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup baik. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri pertama menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Arif Muhammad Al-Fatih. Silakan pembicara. Itu saya ya, pembicara pertama. Ya, Pak. Mbak Astina. Takut salah, karena Ditor berbeda dengan urutan di sini. Iya, terima kasih Saudara Muhammad Al-Fatih tadi. Iya, jadi memang menurut saya aksi 98 itu tidak lebih besar dari aksi September dan aksi yang sekarang gitu ya. Cuma masalahnya kan yang menjatuhkan, yang membuat rezim itu mengalah adalah karena ada persoalan hutang juga gitu. Jadi ada banyak unsur dan dia sudah terdegrogoti, sudah terdelegitimasi gitu. Nah, jadi menurut saya aksi-aksi ini memang tetap perlu dilakukan, dan apakah dia akan berhasil itu tergantung kepercayaan kita akan itu gitu ya. Kalau kita nggak yakin berhasil, ya dia pasti tidak akan berhasil gitu. Menurut saya di masa sekarang ini kita beruntung banget bisa melihat contoh Hong Kong. Kalau kawan-kawan membandingkan aksi Hong Kong pranatanya dengan aksi kita, ya jauh gitu ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Mereka punya tim khusus untuk mengambil bom gas air mata.
mereka punya tim khusus, mereka punya menggunakan Telegram itu yang bisa ratusan ribu orang untuk menunjukkan. Karena saya pernah ketemu sama satu anak Hongkong, di mana ada mobil polisi, satu grup lagi yang isinya ratusan ribu untuk menunjukkan mana rutenya gitu ya. Kita kan nggak ada secanggih itu, artinya maksud saya masih banyak yang bisa kita perbaiki dari cara kita bergerak. Nah, tentu saja untuk mengiringi aksi-aksi itu perlu ada perbincangan-perbincangan publik untuk menunjukkan bahwa aksi kita ini didasarkan atas suatu keinginan untuk memperbaiki Indonesia, bahwa Indonesia sekarang sudah ditawan oleh koruptor gitu ya. Mengiringi itulah gunanya KPK dilemahkan dan undang-undang KPK direvisi gitu. Jadi perdebatan-perdebatan publik seperti yang hari ini, termasuk juga mungkin kawan-kawan mahasiswa di Makassar mau menantang Pak Presiden Jokowi yang terhormat untuk debat tentang Omnibus Law, para dosen mau menantang menteri gitu ya, itu menurut saya tetap harus dilakukan, dan keberhasilannya justru ada pada keyakinan dan pengejawantahan keyakinan itu. Terima kasih, semoga nggak melenceng ya jawaban saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan jawaban dari pertanyaan dari saudara kita Muhammad Al-Fatih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara ketiga kita untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Al-Fatih. Prof. Iya, silakan. oke. Pertanyaan tadi itu kan apa langkah ya, tadi Mbak Asvin menurut saya sudah bicara soal langkah masanya ya, termasuk posisi barangkali memikirkan lain, semisal pembangkangan sipil. Pembangkangan sipil itu civil disobedience itu jangan sampai salah sangka ya, karena saya melihatnya jangankan Anda gitu, barangkali ada profesor bahkan yang salah duga gitu. Dan ketika ada rusuh itu saya sempat dituduh-tuduh di sebuah ruang grup WA chat gitu. Katakan bahwa ini nih provokatornya yang mendorong untuk rusuh dan lain-lain sebagainya. Saya bilang ke dia, saya yang mulia, saya akan bicara dengan Anda kalau Anda udah baca duluan tuh buku-buku teori soal civil disobedience dan lain-lain sebagainya. Karena civil disobedience itu beda dengan rusuh itu. Civil disobedience itu kenapa dia disebut civil disobedience? Karena civil disobedience karena itu pernyataan masyarakat sipil ya, yang itu bersifat civilized sebenarnya. Jadi kalau baca Henry Thoreau, baca John Rawls ya, itu dibahasakan menjadi non-violence dan berbudaya gitu perlawanannya. Ada yang simbolik, ada yang langsung masuk ke struktur. Misalnya kayak David Henry Thoreau itu menolak bayar pajak, masyarakat Samin lebih simbolik gitu. Greta Thunberg melakukannya, Malcolm X, ada banyak sekali tuh, baik dalam maupun luar negeri yang bicara soal bagaimana melakukan perlawanan civil disobedience, pembangkangan sipil ya. Mungkin itu juga wacana yang harus dibicarakan lebih detail, karena tidak sederhana juga ide itu. Itu membutuhkan yang namanya solidaritas, lalu kemudian kemampuan untuk mengawal soliditas itu. Mungkin to some extent harus ada rela berkorban ya, karena memang pasti ada kemungkinan terkena hukuman dan lain-lain sebagainya, itu ada, itu jadi harus dibicarakan secara lebih detail. Tapi yang kedua, saya ingin mengatakan begini, ada satu paradigma yang harus kita ingatkan, bahwa kalau ada kerusakan begini, jangan kemudian seakan-akan yang bertanggung jawab atau yang harus memikirkan tanggung jawabnya itu adalah publik. Itu kan, karena logikanya sekarang begitu tuh, selalu kami rusakkan, lalu silahkan publik yang tanggung jawab. Kita yang dipaksa untuk berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Maksud saya, harusnya tagihan itu juga dikasih ke negara. Ya, Anda yang ngotorin, Anda yang kita suruh untuk bersihkan dong. Jadi jangan
kemudian kita yang dipaksa untuk demo, kita dipaksa untuk civil disobedience, dia juga harus dipaksa berpikir. Kita harus memberikan kewajiban juga buat mereka. Itu sebabnya kenapa saya tetap pada posisi harusnya Perpu. Ya, Perpu harusnya di ujungnya. Jangan kemudian semua didorongkan ke kita. Dan saya lihat kan logikanya begitu ya. Semua didorongkan ke publik gitu. Silahkan demo kalau Anda tidak suka. Atau buatlah ke MK gitu. Seakan-akan disuruh kita yang bertanggung jawab dari kerusuhan itu. Kalau saya harusnya didorong juga ke mereka. Nah makanya penting untuk kita dorong bahwa mereka juga harus bertanggung jawab dong. Karena undang-undang ini undang-undang yang sangat elitis gitu, yang tidak partisipatif, kemudian politik hukumnya tidak responsif dan lain-lain sebagainya. Jadi maksud saya adalah negara juga harus tanggung jawab dong. Jangan kemudian hanya kita, lalu kemudian ya kalau pilihannya pastilah pilihan ke jalan, civil disobedience, pilihan GR, itu udah pasti pilihan-pilihan mungkin. Tapi kewajiban itu menurut saya jangan cuma ditimpakan ke masyarakat. Negara juga harus ditagih. Dalam artian, ya Anda juga harus melakukan dong. Perpu, executive review, judicial review juga itu kewajiban Anda gitu. Jangan sampai seakan-akan hanya publik yang harus melakukan atau hanya MK yang harus melakukan dan kemudian pembuat onarnya itu pembuat penyebabnya itu kemudian tidak bertanggung jawab. Begitu maksud saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada kepada Ayu Ardani, silakan mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ardani. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Jadi, pertanyaan saya yaitu, kan setiap warga negara memiliki hak untuk diperlakukan adil di depan hukum, pengadilan, dan pemerintahan tanpa memandang kekayaan, ras, suku, agama, pangkat, dan jabatan. Nah, di dalam Omnibus Law ini, apakah sudah ada keadilan yang ditegakkan di dalam perundang-undangan tersebut untuk masyarakat? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup menarik. Jadi pertanyaan dari saudara Ayu Ardani ini ditujukan kepada pembicara kedua kita, yaitu Pak Dr. Patawari. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya kira bahwa terkait dengan keadilan yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu sudah sangat nampak dan terang benderang bahwa berbagai kalangan yang mencoba untuk melakukan protes terhadap lahirnya undang-undang ini, kemudian mencirikan bahwa memang ada ketidakadilan di dalam pembentukan peraturan, baik dari segi prosedur, baik dari segi substansi, baik dari segi kemudian yang dua hal itu tadi, prosedur dan substansi, yang bagi saya memang tidak mencerminkan bentuk keadilan. Salah satu ukurannya untuk kemudian adil kan mengikuti prosedur yang berjalan. Nah kalau kemudian ini undang-undang tiba-tiba diciptakan begitu saja, tanpa kemudian adanya proses yang dilakukan secara sesuai dengan tahapan-tahapan, maka itu akan melahirkan sebuah norma-norma atau peraturan perundangan yang tidak
sesuai dengan harapan masyarakat untuk merasa adil. Untuk itu kemudian sehingga di dalam pelajaran kita dulu di kewarganegaraan bahwa ada namanya hak kewarganegaraan secara fungsional. Nah, untuk itu terhadap keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian kita semua berperan. Saya juga sangat, bukan karena Prof ada di depan saya atau bersama-sama Prof, tapi saya sangat mendukung Prof kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Prof itu, saya tidak mendukung kalau ada yang mengatakan Prof itu adalah provokator dalam hal terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena bagi saya, ini kan kita di mahasiswa, kita ini di dosen, kita ini mengajar tentang bagaimana kerangka ideal hukum kita, bagaimana kerangka ideal tentang demokrasi kita, peraturan perundangan kita. Nah, kemudian ketika kita keluar dari kampus, maka kita melihat sesuatu fakta-fakta hukum yang tidak berkesesuaian dengan dosolen yang kita pelajari di kampus. Nah, tentu hasrat kita sebagai dosen, baik di dalam maupun di luar kampus, tidak bisa kita untuk tidak berbicara sama dengan forum ini misalnya. Tidak bisa tuh untuk tidak saya mengatakan bahwa cara-cara seperti ini yang dilakukan di Undang-Undang Cipta Kerja ini, cara-cara yang tidak menunjukkan bentuk-bentuk keadilan di dalamnya. Karena ada masyarakat yang komplain. Olehnya itu, dalam pelajaran kita di kewarganegaraan dulu ada namanya hubungan negara dengan warga negara secara fungsional. Dosen berbicara apa adanya, sesuai dengan ilmu pengetahuannya, petani juga berbicara, mahasiswa juga kemudian melakukan sikap-sikap demonstrasi, bagi saya hal yang wajar. Kenapa? Karena dalam negara demokrasi, sesuatu yang pastilah itu ada namanya demonstrasi, tidak bisa diabaikan itu. Saya tidak ada teori untuk menggagalkan namanya demonstrasi di negara yang berdemokrasi. Nah, untuk itu, bukan kegagalan, tetapi teman-teman untuk memberikan sebuah warna di dalam penolakan-penolakan ini, tapi bagi saya adalah tentu memang harus dilihat secara substansi, secara metode juga dalam aksi bagi saya. Kalau dulu kita itu, saya kira lebih matang lagi misalnya di eranya Prof. Sebelum mereka aksi itu memang sudah mereka melakukan kajian tentang isu yang diangkat besoknya, sudah mendengarkan brosur apa yang akan dia lakukan besoknya, dan sampai kemudian melakukan aksi. Kalau sekarang, apakah teman-teman di mahasiswa itu juga melakukan hal serupa? Atau kemudian langsung instan saja demo? Karena dilihat misalnya jas merah turun demo, terpaksa jas biru juga turun. Apa boleh buat karena ketinggalan kuning ikut juga, walaupun tidak bersamaan. Kalau itu tidak dilakukan, tentu tidak menggigit cara-cara kita menyampaikan aspirasi kita. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan bahwa silakan saja melakukan sikap-sikap untuk tidak menerima sebuah putusan dari undang-undang yang telah dibentuk ini atau disahkan ini, ya dengan cara banyak, apakah kemudian melakukan judicial review atau kemudian mendorong para politisi untuk membentuk perpu, itu ada semua sikap-sikap fungsional kita yang bisa kita lakukan. Nah, posisi mahasiswa di mana? Ya jangan hanya di lapangan lah, tapi kemudian mari kita mencoba Anda mengkaji, dan kemudian mengkaji, kalau saya adalah 1008 halaman itu yang saya dapat di PDF itu, ya silakan Anda kaji. Saya sendiri baru halaman setengah saya baca, Ibu Asfi. Saking panjangnya itu, aduh. Dan saya baca, saya tidak bisa lanjutkan. Kenapa? Karena biasanya kalau saya baca undang-undang itu kan enak, runut, kayak baca Al-Quran gitu enak, mengalir. Ini tidak, buntu-buntu rasanya. Silakan baca pasal sekian. Naik lagi saya ke atas, Pak. Baca sekian. Ini lagi pasal 5, disuruh naik pasal 4 loh. Nah, tidak ada di pasal disuruh naik pasal 6, tidak ada di pasal 6. Naik lagi saya ke pasal 4. Saya bilang, ini ya wajarlah kalau memang manusia bikin aturan, beda kalau Tuhan bikin aturannya. Tapi semua produk perundang-undangan, jujur, yang pernah saya baca selama saya menjadi atau pandai membaca, ini yang paling susah bagi saya menafsirkan. Paling susah menafsirkan tafsiran-tafsiran teksnya. Dan yang paling banyak aturan ini, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah, barang yang tidak perlu diatur oleh pemerintah, diatur juga dalam peraturan pemerintah. Saya bilang, kalau begini undang-undang kita, bagaimana? Nah, saya katakan tadi bahwa kalau begini modelnya, marilah teman-teman pengacara untuk kemudian menyiapkan diri untuk menafsirkan undang-undang ini. Kalau memang ini tidak diubah nanti, atau tidak ada perpu nanti yang mengubahnya, marilah menjadi penafsir persoalan undang-undang. Anda yang penafsir yang hebat, ini Anda lah yang kemudian pemenang dalam dialog yang terjadi di pengadilan atau di mana pun. Saya kira seperti itu. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh beberapa pembicara kita terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Selanjutnya kita akan melangkah pada sesi closing statement untuk masing-masing pembicara. Untuk kali ini saya melangkah ke pembicara pertama, Mbak Asvin, untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Mbak. Ya. Oke, begini. Jadi Omnibus Law ini memang akan membawa pengaruh besar sekali bagi kesejahteraan kita semua, gitu ya. Karena begitu banyaknya. Kalau pemerintah dulu bilang ada 11 klaster, kalau kita baca itu. Halo, kedengaran tidak ya? Kedengaran. Oke. Ya, jadi memang Omnibus Law Cipta Kerja ini akan membawa pengaruh besar sekali kepada kita karena banyaknya klaster di dalamnya, meskipun katanya ada 11, tapi kalau kita baca lagi, maka kita akan menemukan ada banyak lagi persoalan di dalamnya, mulai dari masalah sektor keamanan, begitu ya, film pun diatur, pendidikan juga ada, dan lain-lain. Nah, karena itu kita harus mati-matian berusaha agar undang-undang yang akan menyengsarakan kita ini tidak terjadi. Tetapi lebih dari itu sebetulnya undang-undang ini akan menjadi instrumen utama kembalinya otoritarian ke Indonesia. Karena itu lebih penting lagi kita menahan undang-undang ini agar demokrasi Indonesia tidak hancur untuk kedua kalinya. Karena begitu demokrasi itu tidak ada, kita tidak akan mungkin lagi melakukan dialog seperti ini. Kita akan langsung diangkut begitu ya ke suatu tempat, tidak melalui proses hukum karena tidak setuju atau hanya karena menyuarakan pendapat kita. Sebelum itu terjadi, sebelum terlambat, mari kita tolak bersama-sama dengan sekeras-kerasnya Omnibus Law Cipta Kerja. Terima kasih. Selamat sore. Selanjutnya saya melangkah ke pembicara kedua, kepada Pak Dr. Patawari untuk menyampaikan closing statement-nya. Tapi dulu Bu Er, saya saya matikan dulu sebentar, saya lanjut materi ini baru saya telepon balik kita. Lagi bawa materi kayak ini, tapi sebentar saya telepon Ibu Er. Ya kasih. Jadi baik, closing statement saya, ada dua jalan yang bisa mahasiswa tempuh, karena ini kan yang hadir pada kesempatan ini adalah rata-rata dari mahasiswa. Jadi jalan yang bisa Anda tempuh adalah mendorong untuk judicial review, yang kedua adalah hadirkan perpu, mendorong kepada pihak-pihak yang berkewenangan untuk itu. Nah, terlebih dahulu bahwa saya katakan bahwa saya tidak memprovokasi Anda juga, tapi saya mengatakan bahwa ini kemudian tidak bisa didiamkan. Semua hal yang Anda miliki sebagai mahasiswa, ya lakukanlah, baik di kampus dikaji, dipertanyakan di dosen, diskusikan di dosen, talk show, seminar, apa segala. Dan kemudian kalau memang berbuntu pada sebuah harus aksi, apa boleh kita harus aksi juga. Tapi kemudian tentu aksi yang selalu saya sampaikan adalah tentu aksi-aksi seperti simpati. Nah, jalan yang bisa ketempuh adalah mendorong untuk itu review, kemudian dikawal, diadvis itu untuk kemudian bisa digolkan nanti di mahkamah. Lalu kemudian jalan lainnya adalah kalau teman-teman juga bisa melakukan sikap-sikap dialog dengan teman-teman yang di partai politik, undanglah mereka yang di partai Golkar, undanglah mereka di partai PDI, P3, apa segala, untuk diskusi. Bagi saya, era sekarang tidak bisa lagi mahasiswa hanya berdiskusi dengan dosennya. Karena bagi saya, sarapan pagi kita ini hampir semua sama kalau dalam kacamata akademik. Semua kita berbicara ideal. Tapi mungkin bicara praktis dan pragmatis, mungkin akan Anda temukan di dalam diskusi dengan orang-orang partai politik, orang-orang pemerintahan. Jadi bangunlah jaringan komunikasi dengan mereka untuk mendapatkan sebuah perimbangan informasi yang memang betul-betul Anda bisa jadikan sebagai solusi di dalam melihat atau kemudian memproteksi atau memprotes daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya kira seperti itu, adik-adik sekalian. Satu bahasa saya, dalam era demokrasi tak mungkin pernah tiada yang namanya demonstrasi. Itu pasti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Selanjutnya saya persilahkan ke pembicara ketiga, kepada Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar.
Silakan Pak menyampaikan closing statement-nya. Saya mau disclaimer dulu nih. Jadi saya belum profesor ya, jadi masih proses. Tapi saya belum profesor. Jadi mohon nggak usah dipanggil profesor, dipanggil nama Mas atau apa itu jauh lebih menyenangkan buat saya karena itu nama yang bermakna gitu, dibanding gelar-gelar yang saat sekarang jadi berhala baru gitu. Orang kayak mau dipanggil karena gelarnya, karena dipanggil karena apa, menurut saya itu tidak mencerdaskan ya. Orang, saya lebih senang kalau dipanggil dengan nama dibanding dengan gelar-gelar gitu. Yang kedua, saya mau bilang bahwa yang namanya undang-undang ini kan kritiknya banyak sekali ya, mulai dari paradigma, substansi, maupun formil penyusunan maupun formil pengaturan. Jadi ada banyak ruang untuk kita beramal sebenarnya. Dalam artian apa? Ada banyak ruang yang bisa dibincangkan oleh teman-teman gitu. Ada banyak ruang yang barangkali teman-teman mahasiswa kita semua bisa menyalurkan amal kita masing-masing gitu. Jadi apa, kapasitas membongkar kembali ilmu, bongkar mitosnya, bongkar kritik paradigmanya. Menurut saya banyak sekali yang bisa dilakukan dan itu bisa dituangkan dalam begitu banyak hal. Tentu diskusi salah satunya, tapi salah lainnya kan tentu saja banyak gitu. Bisa dengan buku, bisa dengan ini, bisa diskusi di ruang kelas, bisa ada banyak sekali yang menurut saya ruang-ruang yang bisa Anda buat menjadi ladang apa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Apa gunanya? Jadi saya termasuk yang mengatakan apa gunanya teori kita pelajari karena supaya praktik tidak terlalu jauh menyimpang. Yang saya khawatir adalah ketika kita akhirnya diperhadapkan dengan praktik dan dibiarkan jauh sangat menyimpang. Gunanya kita belajar itu. Jadi itu yang saya bilang, itu gunanya belajar teori hukum, belajar batas-batas. Karena kalau itu sudah dibiarkan, menurut saya ya bubarkan aja fakultas hukum gitu. Biarkan dia menjadi apa ilmu politik saja misalnya, atau biarkan dia menjadi cara untuk memperoleh tujuan gitu. Fakultas cara memperoleh tujuan. Menurut saya ada batas-batas yang tetap harus kita ingatkan karena itu bagian dari pakem yang penting. Silahkan Anda memperkaya pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Yang paling saya butuhkan adalah bagaimana peran kita. Saya kalau di kelas ditanya oleh teman-teman mahasiswa bagaimana syarat seorang sarjana, saya mengatakan cuma 2 syarat sarjana itu bagi saya. Seorang sarjana di mata saya itu ada 2 syaratnya. Yang satu punya sedikit ilmu, karena menurut saya tidak mungkin Anda bisa menguasai semua hal. Lagi pula ilmu bukan milik Anda, milik yang maha kuasa gitu. Punya sedikit ilmu, dan yang kemudian yang kedua itu punya pemihakan yang jelas. Bagi saya syarat sarjana 2 itu aja. Anda punya sedikit ilmu dan punya pemihakan yang jelas. Dan ini yang sekarang dipertaruhkan di Republik ini ya, oleh kita semua, oleh teman-teman sekalian. Ilmu kalian akan kalian taruh di mana dan pemihakan kalian akan kalian taruh di mana. Nah, itu penting untuk membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini supaya kemudian Anda tidak membacanya secara untuk mengatakan bahwa kami netral, kami mahasiswa netral, kami akademisi netral, bukan itu. Tapi Anda baca dengan keilmuan dan Anda baca dengan pemihakan gitu. Bahwa memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan dan harus diubah dalam konstruksi itu. Saya pikir itu catatan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan atau penjelasan pembicara kita terkait dengan Omnibus Law, bahwa dapat kita simpulkan bahwa di mana Omnibus Law ini adalah suatu undang-undang yang substansinya merevisi dan atau mencabut banyak undang-undang, atau juga yang mengatur banyak hal dan mengatur banyak hal. Terkait dengan itu, saya menyampaikan mohon maaf atas beberapa kesalahan dan kesalahan kami, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara kita yang telah meluangkan waktunya pada agenda talkshow ini.
Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada peserta Talkshow yang sempat hadir di acara ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada para narasumber kita. Ada Mbak Aspinawati, ada Mas Dr. Zainal Mukhtar, ada Pak Patawari. Jadi dihimbau kepada seluruh peserta talkshow yang ada di grup WhatsApp, mohon jangan tinggalkan grup ya, karena beberapa hari ke depan panitia akan memberikan sertifikatnya dan ada beberapa informasi yang akan diberikan oleh panitia lewat grup tersebut. Terima kasih kembali, mohon maaf segala kekurangan. Kami dari panitia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, pamit. Sama-sama Mbak. Ya, mungkin kita bisa foto bersama. Ya, kepada seluruh peserta mohon diaktifkan kameranya. Ya, baik. 1, 2, 3. Makasih Mbak, makasih Mas, makasih Pak Patawari.